Kisah Khalid bin Walid, pedang Allah yang tak terkalahkan. Mengenal sosok Khalid bin Walid. Sosok Khalid bin Walid merupakan salah satu sahabat Rasulullah yang istimewa. Beliau dijuluki sebagai Saifullah atau Saif Allah al-Maslul yang berarti pedang Allah yang senantiasa terhunus. Saking istimewanya, gelar tersebut diberikan langsung oleh Rasulullah karena keahliannya dalam berperang. Sebagai umat Islam, memahami kisah Khalid bin Walid akan membantu kita mengenalnya lebih dekat. Bahkan, ada banyak hikmah yang bisa dipetik dari kisahnya yang inspiratif ini. Sebelum melanjutkan kisah ini sebaiknya kalian subscribe YouTube ini. Jangan lupa loncengnya dan sebarkan cerita ini ke teman-teman kalian agar kita mendapatkan amal jariah dari menyebarkan kisah-kisah orang-orang solih. Amin. Mengenal sosok Khalid bin Walid. Khalid bin Walid termasuk keluarga dekat Nabi Muhammad. Bibi Khalid yang bernama Maimunah merupakan istri Rasulullah. Selain dengan Nabi, Khalid bin Walid juga memiliki hubungan keluarga dengan Umar bin Khattab sebagai saudara sepupu. Sahabat Nabi yang dijuluki pedang Allah ini terlahir dari keluarga kaum Quraisy. Sang ayah, Walid bin Mughirah, adalah salah satu pemimpin yang berkuasa di masa itu. Khalid bin Walid baru masuk Islam beberapa bulan sebelum Fatu Mekah. Ia kemudian ikut serta dalam berbagai peperangan bersama Rasulullah SAW. Pun ketika Rasulullah wafat, ia terus melanjutkan perjuangan melawan orang-orang murtad dengan jalur peperangan. Keahliannya dalam berperang sudah tak perlu diragukan lagi. Ia dengan berani menghunuskan pedangnya, gagah berkuda, hingga menyusun strategi cemerlang untuk melawan musuhnya. Keahliannya inilah yang membuat Khalid selalu dipercaya menjadi panglima perang. Bahkan, bisa dibilang tak ada satupun peperangan yang ia pimpin mengalami kekalahan. Kisah Khalid bin Walid berakhir ketika dirinya meninggal dunia. Saat itu, ia sempat diberhentikan sementara dari medan perang oleh Umar bin Khattab. Khalifah Umar pun menangisi kepergiannya karena belum sempat mengangkat Khalid kembali ke posisi panglima perang. Namun, kisah Khalid bin Walid tak berhenti begitu saja. Selain dijuluki pedang yang terhunus, para sahabat bahkan musuhnya menggambarkan sosok sahabat Nabi ini sebagai laki-laki yang tak pernah tidur. Kisah Khalid bin Walid selalu dikenang hingga saat ini. Bahkan sepanjang sejarah Islam, namanya terus bergema sebagai penakluk yang ditakuti lawan dan disegani kawan. Hal ini karena ialah sang penyelamat Islam dan pasukan kaum muslimin dalam perang Mu'tah. Berkat keahliannya dalam berperang, ia pula yang berhasil membawa pengikutnya kembali ke Madinah dengan selamat. Sejak kecil, Khalid kerap berlatih gulat dan membantu pekerjaan keluarga. Begitu beranjak dewasa, ia mulai fokus dengan taktik dan mengatur strategi perang. Pada awal kepemimpinannya di medan perang, Khalid bin Walid dipercaya memimpin pasukan Quraisy melawan kaum muslimin. Saat perang Uhud, Khalid bin Walid bisa membaca situasi sehingga pasukan muslimin kalah telak. Kisah Khalid bin Walid masuk Islam terjadi setelah perang Uhud. Ia merasa sudah mendapat hidayah dari Allah SWT dan merasa cinta pada agama Islam. Hal itulah yang membuat ia sadar bahwa Islam adalah agama yang benar. Ia pun menemui Rasulullah SAW untuk memeluk agama Islam. Sejak itulah, Khalid dipercaya menjadi panglima perang kaum muslim. Soal strategi dan taktik tentu tak perlu diragukan lagi. Berkat kecerdasannya, begitu banyak perang yang berhasil dimenangkan kaum muslimin di bawah kepemimpinannya. Karena itulah, Khalid bin Walid mendapati julukan pedang Allah yang selalu terhunus. Perang terbesar yang berhasil dimenangkan pasukan Khalid adalah Perang Yarmuk. Dalam perang tersebut, sekitar 46.000 pasukan kaum muslim berhasil mengalahkan pasukan Bizantium yang berjumlah 240.000 orang. Dikenal sebagai pemimpin perang yang tak terkalahkan, sosok Khalid bin Walid ternyata pernah membuat Rasulullah kecewa. Kisah Khalid bin Walid ini berawal dari kecerobohannya yang berakibat menghilangkan nyawa umat Islam sendiri. Saat itu, Khalid bin Walid pergi ke Bani Jazimah bersama pasukannya untuk mengajak masuk Islam. Ketika sahabat Nabi ini meminta Bani Jazimah menurunkan senjatanya, tak satu pun dari mereka yang menuruti perintah Khalid. Tidak, demi Allah, karena setelah senjata diletakkan pasti ada pembunuhan. Kami tidak bisa mempercayaimu dan orang-orang bersamamu, ujar Bani Jazimah. Pria yang dijuluki pedang Allah ini memberikan ancaman. Tidak ada perlindungan untuk kalian.
kecuali jika kalian mau turun. Sebagian orang dari Bani Jazimah pun mengikuti perintah Khalid. Namun, sebagian lainnya membangkang hingga membuat mereka terpecah belah. Khalid pun bertanya, "Siapakah kalian? Kaum muslimin atau kaum kafir?" "Kami adalah kaum muslimin yang menjalankan salat, membenarkan Muhammad, membangun masjid di tanah lapang kami, dan mengumandangkan azan," jawab mereka. Dalam lafaz hadis, mereka tidak bisa mengucapkan aslamna yang berarti kami sudah masuk Islam. Mereka mengatakan sabana-sabana yang artinya kami telah berpindah agama menuju Islam. Khalid pun mempertanyakan perilaku mereka yang membawa senjata. Sebagian kaum Bani Jazimah mengaku merasa khawatir dengan permusuhannya dengan kaum Arab. Karena itulah, mereka membawa senjata sebagai perlindungan. Khalid pun meminta mereka meletakkan senjata dan menyerah sebagai tawanan. Pada waktu pagi buta, juru bicara Khalid berteriak, "Siapapun yang memiliki tawanan, bunuhlah ia." Bani Sulaim pun mengikuti instruksi tersebut dengan membunuh tawanan mereka. Beda dengan itu, kaum Muhajirin dan Ansar justru menolak perintah ini. Mereka malah melepaskan para tawanan meski berlawanan dengan instruksi yang diberikan. Peristiwa dalam kisah Khalid bin Walid ini akhirnya sampai ke telinga Rasulullah. Beliau mengungkapkan rasa kecewanya dan berkata, "Ya Allah, aku tidak bertanggung jawab atas perbuatan Khalid." Saking sedihnya, Rasulullah mengulang ucapan ini sebanyak 2 kali. Kekecewaan Rasulullah ini dikarenakan kesalahan fatal Khalid yang tidak teliti dengan jawaban sabana-sabana pada Bani Jazimah. Khalid mungkin mengira mereka keluar dari agama Islam, padahal sebaliknya. Hikmah yang bisa dipetik dari kisah Khalid bin Walid ini adalah sebaiknya hindari sikap tergesa-gesa. Jangan terburu-buru menghakimi dan berhati-hatilah dalam berprasangka. Sebaiknya lakukan tabayun dan berpikir dengan kepala dingin agar bisa memberikan keputusan yang tepat. Semoga kisah Khalid bin Walid ini bisa menginspirasi